Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ada sebuah landasan yang dimana dengan landasan ini kita dapat bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah tersebut. Landasan tersebut adalah al-ilm. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, dimana kita akan mengkaji sebuah ilmu, mudah-mudahan dengan kajian ini kita dapat terus belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniai kepada kita semua. Jemaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dimana hari ini adalah merupakan perdana untuk kajian fikih kita mengadakan live streaming ya. Meskipun sebenarnya kita sudah berada di penghujung pembahasan taharah. Penghujung pembahasan taharah itu berkaitan dengan ahkamu dima atau hukum-hukum yang berkaitan dengan darah yang keluar daripada wanita. Maka pada kesempatan hari ini mungkin kita sedikit memurajaah ya pembahasan-pembahasan yang lalu, sedikit yang setidaknya sudah kita pelajari, bersama, yaitu darah yang keluar daripada wanita itu ada 3. Walaupun nanti ada beberapa ulama menyebutkan ada 4, namun pada umumnya 3 ya. Di antara ulama itu ada yang menambahkan darah yang keempat adalah damul fasad, darah yang rusak, dan ini juga masih dikategorikan dalam damul istihadah. Darah yang pertama adalah darah haid, kemudian darah yang kedua adalah darah nifas, dan darah yang ketiga adalah darah istihadah. Kemudian juga kita pada pekan lalu juga sudah mempelajari apa saja sifat-sifat darah haid, kemudian juga sifat-sifat darah nifas, dan juga darah istihadah, di mana darah haid itu merupakan darah yang keluar ala sabil istihah, darah yang keluar karena kesehatan ya, sehingga haid ini bukanlah darah penyakit, merupakan darah yang keluar karena kesehatan. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Kemudian adapun nifas itu merupakan darah yang keluar setelah melahirkan. Kemarin kita sudah simpulkan darah yang keluar sebelum melahirkan ataupun pada saat menjelang kelahiran, maka itu merupakan darah istihadah karena dia keluar daripada sebelum masa melahirkan. Kemudian yang terakhir, darah istihadah itu adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu haid dan juga di luar masa nifas, maka ini merupakan darah istihadah. Dan kita juga sudah mengkaji beberapa ahkam yang berkaitan dengan darah istihadah. Kemudian juga kemarin kita sudah membahas mengenai masa-masa yang berkaitan dengan haid, nifas, dan wiladah. Masa paling sedikit bagi wanita yang haid itu adalah yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu 15 yauman, paling lama itu 15 hari atau 2 pekan, dan kebanyakan adalah 6 atau 7 hari. Kemudian juga bagi wanita yang nifas ya, bagi mereka adalah aqallu nifas lahadhah. Waktu yang paling singkat, yang paling sedikit bagi wanita yang nifas itu adalah lahadhah. Sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin makna lahadhah itu apa. Itu sebentar yang tidak mencapai 1 hari. Wa aktsaruhu 60 yauman, paling banyak 60 hari. Kemudian wa ghalibu 40 yauman, paling pada umumnya itu adalah 40 hari. Kemudian juga kita membahas mengenai aqallul hamli ya. Masa yang paling sedikit untuk wanita yang hamil itu sekitar 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, paling lama itu 4 tahun, dan kebanyakannya adalah 9 bulan. Ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf dan juga surat Luqman sebagaimana yang sudah kita bahas pekan lalu. Adapun untuk mengetahui hal ini semua itu sangatlah berfaedah, terutama dalam masalah permasalahan dalam misalkan ketika ada dalam bab nafyul walad, menafikan anak, ini bukan anak saya dan segala macam, maka kita perlu memahami aqallul hamli, masa yang paling singkat untuk wanita hamil itu sendiri. Dan sebagaimana tadi juga sudah pernah kita jelaskan, semua pembahasan semua masa-masa yang berkaitan dengan haid dan nifas ini itu semua dibangun di atas istiqra, dibangun di atas penelitian ataupun riset dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai darah haid atau darah yang keluar daripada wanita. Sini dikatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa yahrumu bil haid wan nifasi thamaniyatu asya. Dan diharamkan bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas itu ada 8 perkara. Setidaknya ada 8 hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Dan ini disamakan antara haid dan nifas. Nanti akan kita bedakan antara haid, nifas dan orang yang junub ataupun janabah. Wa yahrumu bil haidi wan nifas thamaniyatu asya. Ada 8 hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama itu adalah as-shalah was-shaum. As-shalah was-shaum ini sudah jelas bahwasanya salat dan juga shaum ini diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasun. Bukankah ketika mereka wanita yang haid itu ketika mereka haid mereka tidak melaksanakan salat dan juga tidak melaksanakan puasa. Juga dari hadis sebagai tambahan kemarin juga mungkin sudah sempat kita singgung mengenai hadis Mu'adzah yang mendatangi Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana keadaan wanita yang haid, apakah mereka harus mengganti sholatnya. Kemudian Aisyah menjawab dengan pertanyaan ketika Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, Haruriyah anti, apakah kamu ini adalah kelompoknya Haruriyah. Haruriyah ini merupakan salah satu sekte Khawarij pada masa itu. Maka Mu'adzah menjawab, saya bukan Haruriyah, saya bukan bagian dari sekte Haruriyah, melainkan saya hanya bertanya. Maka Aisyah menjelaskan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Adapun kami pada masa Nabi diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Dan ini dalil menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang haid tidak perlu untuk mengqadha as-shalah. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran wa qiraatul Quran. Yang ketiga yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah membaca Al-Quran. Tentunya dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena kalau kita mempelajari fikih itu, subhanallah, begitu luasnya ilmu dalam ilmu fikih ini, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka dalam hal ini, karena kita sedang mempelajari mazhab Imam Syafi'i, terutama Al-Qadhi Abu Suja ini adalah seorang Syafi'iyah, maka dalam hal ini mungkin ke depan kita akan terus mengutamakan pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i dan dengan tidak menafikan beberapa pendapat yang lainnya, dan kita juga akan sebutkan beberapa landasan apa saja yang mendasari sehingga ketika Imam Syafi'i itu mengatakan ini diharamkan, ini dihalalkan, landasan-landasannya apa saja. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Sini ada beberapa khilaf. Setidaknya ada 2 pendapat dalam hal ini. Yang pertama, ada yang berpendapat terutama dalam mazhab Syafi'i itu haram secara mutlak bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Itu dilandaskan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. Qala Rasulullah SAW, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. Meskipun riwayat hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka timbullah pendapat yang kedua yang mengatakan membaca Al-Quran tidaklah merupakan sebuah keharaman bagi wanita haid dan nifas. Dikarenakan pertama landasan hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama itu hadis yang dhaif, kemudian tidak ada dalil sharih yang menyatakan bahwasanya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas itu diharamkan. Kemudian juga beberapa pertimbangan maslahat di mana wanita yang haid dan wanita yang nifas itu bukanlah haid dan nifas itu bukanlah sesuatu yang mereka pilih, bukan hal ikhtiyariyah. Maksudnya adalah itu adalah sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan kepada mereka. Jadi mereka bukan memilih, berbeda dengan orang yang mengalami junub, di mana junub itu ghalibnya pada umumnya itu adalah orang yang ketika dia berjunub dia sudah meniatkan ataupun dia mungkin sudah berencana untuk junub seperti itu ya. Jadi istilahnya ghalibnya adalah bukan ikhtiyariyah. Sedangkan haid dan nifas itu adalah perkara-perkara yang tentunya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita, sehingga dia tidak bisa ngelak. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini maka tidak diharamkan bagi wanita yang haid itu untuk membaca Al-Quran. Juga pertimbangan yang lain, karena haid dan nifas itu masanya panjang, maka kalau diharamkan untuk membaca Al-Quran
akan menimbulkan sebuah madarat bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an. Maka akan banyak hafalan-hafalan Quran yang hilang daripada wanita tersebut. Maka sedangkan orang yang junub itu berbeda. Orang yang junub ketika dia mengalami junub, dia bisa segera untuk menghilangkan janabahnya, bisa menghilangkan junubnya dengan cara yang mandi. Maka ini tentunya dibedakan oleh pendapat yang kedua, dan termasuk juga diantaranya adalah pendapat ini diambil dari beberapa kalangan Asy-Syafi'iyah. Sehingga membaca Al-Quran itu dari pendapat yang kedua adalah tidak diharamkan. Dan juga bagi wanita yang haid itu diharamkan untuk wamassul mushaf wa hamluhu. Ini berdasarkan mazhabul jumhur, pada mazhabul arba'ah juga menyebutkan mashul mushaf wa hamluhu ini mutlak diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali mereka orang-orang yang suci, dalam keadaan suci. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yamassal Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang dalam keadaan suci. Wallahu taala alam. Dan juga ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik secara mursal. Kemudian adapun yang keempat itu adalah wadukhulul masjid. Ya, dukhulul masjid. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjid lihaidin wala lijunubin. Aku tidak menghalalkan masjid dan tidak bagi wanita yang haid dan juga bagi orang yang junub. Tentunya hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Maka dalam hal ini meskipun tadi kita mengedepankan pendapat mazhab Syafi'i, dalam hal ini dukhulul masjid itu diharamkan, meskipun nanti akan ada yang mengatakan bahwasanya dukhulul masjid itu tidak mengapa bagi wanita yang haid dan nifas. Illahnya apa? Salah satu sebabnya adalah diharamkan tersebut jika darah haid itu bisa bisa mengotori masjid, ya, at-talwith lil masjid. Tapi jika tidak, maka tidaklah mengapa, berdasarkan hadis-hadis yang lain ketika Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang istrinya, wa taqumu ihdana bil khumrah ilal masjid fatabsutuha wa hiya haid. Sebagaimana hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, di antara kami ada yang berdiri untuk mengambil sajadah kecil. Ya, Rasulullah ketika itu memerintahkan kepada salah seorang istrinya untuk mengambil sajadah kecil yang berada di masjid. Ya, padahal pada saat itu mereka dalam keadaan haid. Kemudian yang diharamkan juga bagi wanita haid yang nifas adalah at-tawaf. Karena at-tawaf ini sama kategorinya seperti as-shalah, maka hal ini diharamkan. Dan juga berdasarkan hadis yang kemarin juga sudah kita sedikit singgung dari Aisyah, bahwasanya ketika itu Aisyah bersama rombongan ketika hendak melaksanakan haji, beliau menangis. Kemudian Rasulullah menanyakan kepadanya, anafis di anti, apakah kamu dalam keadaan haid? Maka ketika itu Aisyah mengatakan iya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan semua manasik haji kecuali at-tawaf bil bait, karena memang at-tawaf bil bait ini disamakan dengan as-shalah. Kemudian perkara berikutnya yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah al-watu'u. Al-watu' ini adalah berhubungan badan suami dan istri, dan ini merupakan dosa besar. Sebagaimana juga di dalam hadis disebutkan, la'anallah man ata imra'atan haidhan. Allah melaknat bagi siapa saja yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna, maksudnya adalah jika mereka sudah suci, sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhubungan badan bagi wanita yang haid dan nifas itu merupakan dosa besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika sudah terjadi? Ya, tadi kita memahami maksudnya ini adalah dosa besar. Bagaimana jika sudah terjadi seorang suami mendatangi istrinya mungkin karena jahilnya ilmu dia mengenai haid, atau mungkin karena tidak sengaja, atau mungkin bahkan karena sengaja. Maka dalam hal ini berdasarkan hadis yang mauquf dari Ibnu Abbas, bahwasanya orang yang mendatangi wanita yang dalam keadaan haid itu merupakan dosa besar, maka hendaklah bagi dia bertobat dan berinfak sekitar setengah atau 1 dinar emas, ya, setengah atau 1 dinar emas. Allah taala alam. Ini merupakan hadis mauquf dari Ibnu Abbas dan dianggap marfu, sehingga disahihkan oleh kalangan para ulama. Kemudian yang diharamkan juga bagi wanita haid dan nifas itu adalah al-istimta'
bima baina surrah war rukbah. Al-istimta' itu bernikmat-nikmat atau bercumbu dengan istri di antara pusat dan lutut. Dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, laka ma fawqal idhar. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa bagimu ketika kita mendatangi wanita yang haid, bagimu adalah ma fawqal idhar, itu adalah di atas izar ataupun kain sarung. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bercumbu dengan istri antara pusat dan lutut itu merupakan sebuah keharaman bagi wanita haid dan nifas. Namun dalam hal ini tentunya akan ada perbedaan pendapat para ulama. Setidaknya ada sekitar 4 pendapat dalam hal ini. Yang pertama itu diharamkan secara mutlak. Maksudnya diharamkan di sini adalah diharamkan, yaitu adalah bertemunya 2 khitan. Ketika wanita haid dan nifas bertemunya 2 khitan, itu diharamkan secara mutlak. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apa saja pada wanita yang haid dan nifas kecuali nikah. Nikah ini dimaksud adalah nikah di sini adalah al-jima', itu adalah bertemunya 2 khitan. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, la yahrum illa jima' faqat. Maksudnya pendapat yang kedua adalah pendapat yang pertama tadi diharamkan secara mutlak, maksudnya adalah bercumbu antara pusat dan lutut secara mutlak, secara umum. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak diharamkan kecuali hanya jima' saja, kecuali hanya bertemunya 2 khitan saja. Dan ini sebagaimana hadis yang saya bacakan barusan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah sesuka hati Anda, berbuatlah sesuka Anda kecuali al-jima', itu ya bertemunya 2 khitan. Kemudian pendapat yang berikutnya ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah makruh hukumnya bercumbu dengan istri ataupun bercumbu dengan wanita yang haid dan nifas, itu dihukumi sebagai hukum yang makruh. Adapun pendapat yang keempat itu dibolehkan bercumbu lagi dengan wanita yang haid dan nifas dengan syarat. Dengan syarat yang pertama dibolehkan bagi mereka untuk bercumbu dengan wanita yang haid dan nifas dengan syarat jika dia dapat meyakinkan atau menjamin tidak akan bertemunya 2 khitan. Bisa saja mungkin karena kuatnya imannya, bisa saja mungkin karena lemahnya syahwatnya, lemahnya syahwat laki-laki tersebut, sehingga dia bisa menjamin bahwasanya dia tidak akan melakukan berhubungan suami istri ketika dalam keadaan haid dan nifas. Adapun jika tidak bisa menjamin hal tersebut, maka hal ini tidak dibolehkan. Sehingga dapat disimpulkan dari 4 pendapat ini, jika kita ingin menyimpulkan dari 4 pendapat ini, maka dapat disimpulkan bagi siapa saja yang mendatangi wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka itu diharamkan. Yang diharamkannya adalah bertemunya 2 khitan. Adapun selainnya dibolehkan. Namun lebih utama jika kita meninggalkan hal tersebut. Ya, dikhawatirkan akan bertemunya 2 khitan karena mungkin kuatnya syahwat seorang lelaki, atau mungkin karena lirik qati dinihi, karena mungkin imannya ataupun dinnya mungkin belum begitu kuat ya. Maka dalam hal ini lebih diutamakan untuk meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah ini. Kemudian al-musannif rahimahullah ta'ala juga menjelaskan wa yahrumu 'alal junub 5 asya. Kemudian diharamkan bagi orang-orang yang dalam keadaan junub itu 5 hal. Yang pertama as-shalah. Ini banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini. La yaqbalullahu shalat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Itu juga sudah kita singgung di awal pembahasan kitab Thaharah. La tuqbalus shalah bi ghairi tuhur dan lain sebagainya. Maka hal yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub itu adalah as-shalah. Kemudian wa qiraatul Quran, ini sebagaimana juga sudah kita sebutkan tadi ya, itu diharamkan dalam mazhab jumhur ulama, itu diharamkan secara mutlak bagi mereka yang junub. Kenapa? Karena junub ini, orang yang dalam keadaan junub itu bukanlah bukanlah dalam masalah qahriyah. Maksudnya adalah mereka dalam masa ikhtiariyah. Mereka bisa saja menghilangkan kondisi mereka dalam keadaan junub itu dengan mandi, sehingga mereka diharamkan secara mutlak. Bagi mereka yang dalam keadaan junub diharamkan secara mutlak untuk membaca Al-Quran. Wa masul mushaf wa hamlu, dan juga berikutnya adalah membawa mushaf Al-Quran dan menyentuh mushaf Al-Quran. Ini lebih diharamkan daripada wanita haid dan nifas, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, karena kondisi junub itu berbeda dengan kondisi wanita yang haid dan nifas. Kemudian juga berikutnya yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub adalah at-tawaf, yaitu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan ini diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, at-tawaf bil bait shalah. Adapun tawaf di Baitul Ka'bah itu merupakan, atau di Ka'bah itu merupakan salat.
Hanya saja yang membedakan antara sholat dengan tawaf itu adalah sholat itu tidak dibolehkan untuk berbicara, sedangkan dalam tawaf itu boleh untuk berbicara. Namun jika kita berbicara pada saat tawaf, hendaklah berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian walubthu fil masjid, dan ini merupakan yang diharamkan bagi mereka yang dalam keadaan junub adalah berdiam diri di masjid. Ini tidak ada dalil yang sahih menunjukkan al-lubthu fil masjid itu diharamkan. Yang terakhir pembahasan dalam kitab ini dalam pembahasan at-taharah, wa yahrumu 'alal muhdits salatu asya' as-shalah wa tawaf wa mashul mushaf wa hamluhu. Dan ini secara ijma' para ulama menunjukkan bahwasanya baik mereka muhdits yang kecil ataupun besar itu diharamkan untuk melaksanakan salat ya, karena mereka belum dalam keadaan suci. Tawaf juga sama dikasamakan dengan as-shalah. Kemudian terakhir adalah wa mashul mushaf wa hamluhu. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan kita mengenai pembahasan taharah ini itu dapat kita amalkan bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga kepada anak-anak kita. Mungkin insya Allah ke depan kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu adalah kitabus shalah, karena kita sudah berkomitmen untuk satu pertemuan atau satu kajian itu satu fasal atau satu pembahasan ya. Namun karena pekan lalu pembahasan mengenai al-haid dan nifas ini begitu panjang, sehingga kita jadikan dua bagian. Dalam ini merupakan pertemuan terakhir kita dalam pembahasan at-taharah. Baiklah ikhwan sekalian, warahmatullahi Subhanahu wa taala, kita tutup kajian singkat kita pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.